Olehnya kita setiap gerejanya Tuhan perlu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat 78 tahun Tuhan beserta dengan bangsa kami. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, merdeka artinya saudara kita bebas dari yang namanya penjajahan. Amin. Saudara, merdeka adalah satu berkat Tuhan yang luar biasa bagi bangsa kita. Makanya saya percaya setiap orang-orang, mungkin kalau saudara melihat di televisi, bahkan di media sosial, mungkin orang-orang yang masih terhubung dengan perjuangan saudara, mereka akan menangis memperingati hari kemerdekaan itu. Karena apa? Mereka tahu bagaimana sulitnya mereka untuk sampai di titik ini. Olehnya bangsa Indonesia perlu menghargai, bahkan mengingat bagaimana orang-orang yang berjuang untuk kebangsaan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kemerdekaan itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Dan hari ini kita pun adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Lepaskan berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Saudara, apapun masalahmu tadi dari rumah, dari kemarin, hari ini, saudara, hari ini lepaskan berkat untuk orang di sekitarmu. Haleluya. Biarkan hari Minggu ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita. Amin. Yang belum bisa senyum, paksa dia sampai senyum. Masih ada yang belum senyum di sampingnya, yang senyumnya masih seperti robot. Senyumnya kalau bisa nampak giginya. Amin. Haleluya. Kalau udah rapi giginya gak ditunjukkan, lubis. Kalau gak cantik giginya, gultom. Artinya saudara, berikan berkat. Bahkan mungkin Anda tidak bisa berikan uang, gak bisa berikan berkat materi, setidaknya berikan, lepaskan. Bahkan saudara, biarkan sukacita yang ada dalam dirimu manifestasi kepada orang lain, ditangkap oleh orang lain. Amin. Jangan sampai tadinya dia datang dengan pergumulan, dia ribut dengan anaknya, sampai di gereja jumpa dengan orang yang tidak mau senyum kepada, tambah geram dia. Dari rumah udah gak damai, sampai di gereja dimarah-marahi lagi. Aduh, apa gak tambah meledak? Setidaknya di gereja ini Anda diberkati. Amin. Hatinya tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kalaupun dekat Tuhan selalu, setidaknya di dekat temanmu pun Anda tenang. Amin. Tapi jangan terlalu tenang lalu Anda ketiduran. Haleluya. Saudara, berkat bicara sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia. Kita mau Tuhan berkati aku hari ini, besok pun doa Tuhan berkati aku, terus minta berkat kepada Tuhan. Saat pagi hari ini saudara, kita akan belajar apa berkat yang diterima Abraham. Saudara, sama-sama kita lihat Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saudara, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat berkat apa yang diterima oleh Abram waktu itu. Yang pertama saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan berkata, saudara perhatikan di ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berkat yang pertama yang diterima Abraham, saudara, yang dijanjikan kepada Abram waktu itu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Amin. Ini berkat yang pertama yang Tuhan janjikan. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Ini berkat yang kedua. Yang ketiga, aku akan membuat namamu masyhur. Yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Yang kelima, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan yang keenam, karena engkau, maka semua orang di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Saudara, 6 berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup Abram adalah berkat yang sangat besar, saudara. Berkat yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang sangat besar. Tuhan berkata, keturunan akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di lautan banyaknya.
Tapi tahukah saudara, sampai akhir hidupnya Abraham tidak melihat hal itu. Firman Tuhan katakan, aku akan membuat namamu masyhur, saudara. Masyhur itu artinya membuat namamu besar, dikenang oleh semua orang. Orang Batak, saudara, nama masyhur itu artinya, saudara, namanya dikenang. Makanya bagi kami orang Batak, kalau tidak punya anak laki-laki, itu nama bapaknya putus sampai di situ, ya kan? Maka jangan heran kalau anak orang Batak, saudara, anaknya sampai 7-8 hanya untuk cari laki-laki, ya kan? Kami, saudara, 5, saya sendiri laki-laki, 1, 2, 3 perempuan. Mungkin mama saya hampir putus asa waktu itu. Makanya ketika disuruh siapa mau anak laki-laki, langsung maju mama saya waktu itu. Karena apa? Bagi orang Batak memang seperti itu. Tapi hari ini enggak saya suruh saudara untuk seperti itu, amin. Tapi berbicara tentang namamu akan masyhur, saudara. Nama Abram akan menjadi nama yang besar. Nama Abram akan menjadi nama yang akan dikenang. Walaupun dalam ceritanya Anda tahu bagaimana Abram Tuhan ubahkan menjadi Abraham, saudara. Itu bukan hal yang mudah. Banyak proses yang harus dilalui Abram, saudara. Tapi Tuhan berjanji, aku akan membuat namamu menjadi masyhur, namamu menjadi besar. Sementara, saudara, Sarah, dia mandul waktu itu. Dia tidak punya anak. Dalam hati Abraham mungkin berpikir, bagaimana namaku akan diingat. Amin. Saudara lihat berkat Tuhan, saudara lihat janjinya Tuhan, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan oleh Abraham. Bahkan sampai dia menutup usianya, dia tidak melihat hal itu digenapi. Tapi saudara perhatikan 6 berkat ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau, akan membuat namamu masyhur, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan aku akan membuat engkau menjadi berkat. Amin. Saudara, berkat demi berkat Tuhan janjikan kepada Abraham. Hari ini, saudaraku, saya katakan 78 tahun Tuhan menolong bangsa kita sampai hari ini. Itu pun tidak lepas dari berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Setiap kita ada di tempat ini pun tidak lepas dari berkatnya Tuhan. Hanya saja kita sering lupa, atau kita tidak sadar, saudara, bahwa kita berjalan dalam berkatnya Tuhan. Kita tidak tahu bahwa kita sedang mengalami berkatnya Tuhan. Kenapa? Saudara perhatikan, tidak semua orang seberuntung saudara. Tidak semua orang seberuntung kita. Tidak semua orang bisa menikmati hari yang baik ini. Saudara, saya ingat sekali kemarin tanggal 16 Agustus, kalau saudara lewat dari depan Sujuya ini, ada baru dipasang papan bunga turut berduka cita. Betul? Ada yang lihat? Gara-gara 1 hari lagi 17 Agustus. Ninggal dia 16 Agustus. Padahal Anda begitu berbahagia di 17 Agustus, amin. Ada yang nonton makan kerupuk, ya kan? Banyak hiburan yang Anda alami di hari 17 Agustus itu. Tapi lihat orang yang meninggal di tanggal 16 Agustus. Aduh, gak ikut dia makan kerupuk. Ya kan? Gak ikut dia lomba makan kerupuk, apalagi panjat pinang, gak ikut lagi dia. Kasihan, saudara. Bagi kita, artinya engkau ada sampai hari ini pun itu berkat Tuhan. Amin. Makanya belajar bersyukur kepada Tuhan, melihat bahwa segala sesuatunya itu karena Tuhan. Saudara, bagaimana Abram melihat bahkan mengalami 6 berkat yang luar biasa ini, saudara. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ternyata bukan hal yang mudah. Amin. Enggak hal yang mudah. Saya mau katakan, kalau ada orang yang berpikir melakukan firman Tuhan adalah hal yang mudah, tolong bawa ke sini supaya saya tanya, semudah apa? Gak gampang, saudara. Sampai jadi pendeta senior pun belum tentu bisa melakukan firman Tuhan sempurna.
Kalau firman Tuhan katakan hendaklah kamu sempurna, tapi saya mau katakan saudara, tanpa Yesus engkau tidak akan bisa sempurna dalam hidupmu. Hanya Yesus yang membawa engkau kepada kesempurnaan itu. Bukan karena engkau berusaha lebih baik dan lebih baik hari demi hari engkau bisa menjadi sempurna, enggak. Hanya darah Yesus yang bisa menyempurnakan engkau. Haleluya, haleluya. Saudara perhatikan bagaimana Abram akan melihat berkat-berkat ini. Firman Tuhan berkata ayat yang pertama, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Saya sengaja pertama menyampaikan 6 berkat ini. Karena apa? Banyak orang Kristen yang lebih suka berkat daripada syarat. Betul? Betul? Banyak orang lebih suka dengar berkat daripada syarat. Padahal berkat bersyarat. Beda dengan kasih karunia. Amin. Kalau kasih karunia Tuhan berikan tanpa menuntut apapun. Haleluya. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Amin. Mulai ketakutan. Apa ini? Firman Tuhan katakan saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Abram akan mengalami 6 berkat yang luar biasa itu. Firman Tuhan katakan, pergilah. Haleluya. Pergilah. Kata pergilah di sini Anda harus melangkah, amin. Tapi langkah yang Anda harus ambil langkah yang bagaimana? Saya mau katakan kepada saudara, saya baca sebuah tafsiran Barclay Utley, saudara. Dalam tafsirannya dia berkata seperti ini. Kata pergi yang dimaksud dalam Kejadian pasal ke-12 yang pertama adalah pergi melangkah hanya seorang diri. Seorang diri. Artinya Tuhan mau Abram melangkah seorang diri dulu. Amin. Amin. Melangkah seorang diri dulu. Firman Tuhan katakan yang pertama, engkau pergi meninggalkan negerimu. Jangan habis dengar khotbah ini Anda pindah dari Indonesia. Semua tiba-tiba urus paspor. Pak Fitrianus bantu saya urus paspor, saya mau pindah ke Malaysia supaya saya melihat berkat yang Abram alami. Enggak, amin. Kosong nanti Indonesia. Tapi saya mau katakan saudara, waktu itu firman Tuhan berkata kepada Abram, pergilah, tinggalkan negerimu. Karena apa? Waktu itu Abram, saudara, tinggal bersama ayahnya Terah, saudara. Mereka tinggal di Ur Kasdim. Adalah satu negeri, satu tempat yang hidup dalam penyembahan, dalam banyak Baal, saudara. Mereka menyembah kepada banyak Tuhan, kepada banyak ilah. Enggak ada kebenaran di sana. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang hidup. Mereka menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Makanya Tuhan berkata kepada Abram, pergilah, melangkahlah, tinggalkan negerimu. Amin. Amin. Tinggalkan penyembahan-penyembahan yang tidak benar itu. Tuhan berkata, saudara, tinggalkan Ur Kasdim itu. Ur Kasdim penuh dengan ketidakbenaran, saudara. Ada politeisme di sana, ada banyak ilah di sana. Bangsa-bangsa menyembah kepada ilah yang tidak, yang ilah yang salah, saudara, bukan kepada Tuhan yang hidup. Termasuk Terah ayahnya, dia menyembah kepada dewa-dewa yang tidak benar. Mereka ada yang mengatakan mereka itu menyembah kepada dewa-dewi bulan, saudara. Mereka tidak mengenal Tuhan yang hidup. Makanya saya mengatakan, saudara, tidak semua yang dilakukan oleh nenek moyangmu adalah hal yang benar. Amin. Tidak semua hal yang dilakukan oleh nenek moyangmu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Baru-baru ini saya menonton sebuah video di orang Batak, saudara.
Ada orang yang membuat komentar seperti ini, datu itu tangan kanannya simbolis. Lalu ada orang yang membantah memang dengan ilmu yang pasti, saudara, kalau dulu datu itu bukan hanya untuk mengobati, tapi datu itu setara dengan nama profesor kalau di zaman sekarang. Orang ilmuwan seperti itu. Saya mau katakan, saudara, dia berkata seperti ini, bagaimana dia bisa menyembuhkan kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia? Pendapat dia, saudara. Saya katakan, saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tidak semua yang dilakukan oleh nenek moyang berasal dari Tuhan yang benar. Amin. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, iblis bisa melakukan hal yang hampir sama dengan apa yang Tuhan lakukan. Iblis bisa seolah-olah memberkati orang, betul? Iblis bisa seolah-olah menyembuhkan orang. Saya belajar, saudara, ternyata dalam dunia roh, iblis bisa memindahkan kekayaan, keturunan-keturunan yang di bawah kepada orang yang sedang menyembah kepada iblis itu. Makanya jangan heran orang yang datang kepada iblis, kepada setan, saudara, mungkin dalam keturunannya dia sangat kaya raya, tapi perhatikanlah generasi-generasi berikutnya, 2-3 generasi berikutnya akan kemiskinan. Karena apa? Iblis tidak memberkati, saudara, tapi iblis sedang memindahkan berkat yang dari keturunan berikutnya, dia pindahkan kepada yang datang kepada iblis itu. Jangan heran, iblis tidak bisa memberkati, saudara. Iblis hanya seolah-olah memindahkan. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu yang punya usaha, yang bekerja sebagai pedagang, wira swasta, saudara, berdoa supaya Tuhan menutup bungkus usahamu. Karena apa? Jangan sampai iblis memindahkan berkat yang harusnya bagimu, saudara, diolah-olah dipindahkan, dicuri kepada orang lain. Karena apa? Engkau tidak tutup bungkus usahamu dengan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya mau katakan, saudara, iblis pun tidak menyembuhkan. Jangan heran kalau keturunan-keturunan yang berikutnya akan ada keanehan dalam garis keturunannya. Ada sakit penyakit yang aneh. Karena apa? Dulu dia tidak menyembuhkan engkau, tapi dia mencuri, memindahkan. Karena firman Tuhan katakan, iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Makanya firman Tuhan katakan, Abraham, pergilah dari negerimu. Pergilah dari negerimu itu, saudara, dari sanak saudaramu, tinggalkan sanak saudaramu. Makanya saya katakan, kata pergi yang dimaksud di sini adalah engkau melangkah sendiri, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu. Amin. Amin. Tapi jangan habis ini, saudara, tinggalkan suami saudara, tinggalkan istri saudara, saya mau pergi melayani Tuhan, lalu Anda menginap 24 jam di Sujuya. Aku mau melayani Tuhan supaya diberkati Tuhan. Enggak. Amin. Ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu. Kalau dia tidak siap berjalan bersama dengan engkau, tinggalkan mereka. Jangan karena mereka engkau terhalang untuk melihat berkatnya Tuhan. Karena apa? Berkat Tuhan tidak digenapi di Ur Kasdim, saudara, tapi berkat Tuhan digenapi di tanah Kanaan. Amin. Dari Ur Kasdim ke Kanaan ada banyak proses, ada banyak jalan yang harus Anda lalui, ada banyak rintangan-rintangan yang harus kita lalui. Gak gampang. Gak gampang, saudara. Gak gampang untuk sampai di tempat berkat itu ditunjukkan. Bahkan Musa pun tidak sampai di tanah perjanjian itu. Gak gampang. Gak gampang, saudara. Tuhan, kok dia sampai matinya tidak menjadi kaya padahal dia seorang pelayan. Saudara, saya mau katakan, mungkin bukan dia yang menikmati, tapi anak cucunya menikmati berkat Tuhan. Amin. Mungkin belum Anda yang diberkati Tuhan hari ini, Anda setia melayani Tuhan. Mungkin generasi Anda yang akan mengalami berkat-berkat Tuhan.
Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah bohong. Haleluya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara, saya teringat Bapak Ibu, ketika Bapak saya pertama merintis pelayanan di Simpang 3 Sitinjo. Mungkin itu tahun 2000-an saudara, 98, 99, 2000 Bapak saya merintis. Bapak saya itu waktu pertama merintis, pekerjaan itu untuk bajak sawah. Bapak Ibu yang tahu bajak sawah mungkin dengan mesin itu ya kan. Pelayanan Bapak saya dimulai dari situ saudara. Karena di tempat kami itu ada gereja yang sudah pernah ditolak. Lalu Bapak saya mencoba lagi saudara. Dia bertahun-tahun menjadi, apa istilahnya itu, pokoknya bajak sawah lah, tukang bajak sawah. Dia tinggalkan kami saudara di Laihole. Laihole tempat kelahiran saya. Amin. Dia tinggalkan kami sekeluarga. Waktu itu umur saya masih 45 tahun ketika Bapak saya pergi untuk memulai pelayanan saudara. Saya ketika baca firman Tuhan, Tuhan ingatkan saya apa yang Bapak saya lakukan dulu. Seolah-olah kami ditinggalkan saudara. Hanya mama saya yang jaga kami, 5 orang kecil-kecil. Kami semua jarak-jarak 2 tahun sudah. Jadi saya dengan adik saya itu ya sama-sama kecil. Ya kan, waktu itu kami ditinggalkan. Kadang saya minta ikut saudara ke tempat Bapak saya bekerja. Bapak saya dulu masih naik motor yang dulu, motor apa itu ya, yang kayak Gelpro gitu Pak, CB itu ya, kayak gitu motor. Saking saya mau ikut saudara, bayangin anak-anak usia 4-5 tahun saya mau ikut. Saya tarik pegangan motor Bapak saya yang di belakang. Kadang karena Bapak saya nggak kasih saudara, saya sampai diseret di halaman. Mungkin nggak ada di sini yang sampai pernah diseret motor ya kan. Tapi saya karena saya mau ikut gitu, saya mau lihat ya kan. Ya memang nggak jadi ikut saudara. Saya nangis-nangis. Namanya anak-anak kan masih bisa nangis. Bapak pun bisa nangis, amin. Saya nangis, tapi kami tidak diizinkan ikut waktu itu saudara. Tapi tahun 2003 kami satu keluarga dibawa ke Simpang 3. Dan di situ Bapak saya sudah kontrak satu rumah saudara. Dan kami mulai ibadah di sebuah rumah. Yang saya pelajari saudara ketika saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak saya melangkah seorang diri dulu. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, pergilah, melangkahlah, pergi ambil langkah saudara. Tapi saudara perhatikan, gak hal yang mudah. Bahkan seorang Abram yang kita kenal sebagai bapak orang percaya, ternyata tidak langsung taat kepada Tuhan. Anda mungkin berpikir Abram itu adalah orang yang paling percaya. Maka firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan Roma 4 ayat yang ketiga, karena percaya, karena Abram percaya, maka Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran kepada dia. Amin. Mungkin kita baca, oh Abraham itu percaya kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Tapi saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu, seorang Abraham ternyata tidak langsung setia, tidak langsung percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan pergi, pergilah, Abraham tidak langsung pergi saudara. Saudara bayangkan seorang Abram tidak langsung mengambil langkah. Apalagi dengan kita, apalagi dengan saya dan saudara. Kenapa saudara? Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu. Saudara perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-11, Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Setelah hidup 70 tahun, Terah mempunyai anak, Abram, Nahor, dan Haran. Ayat 28, ketika Terah ayahnya masih hidup, Haran meninggal di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor masing-masing mengambil istri. Istri Abram ialah Sarai dan istri Nahor ialah Milka. Saudara perhatikan ayat yang ke-32.
umur Terah 205 tahun dan ia meninggal di Haran. Dan saudara perhatikan, saya bagikan sedikit sejarah saudara. Antara Ur-Kasdim dengan Haran itu masih berdekatan saudara, masih satu daerah. Ya. Dari Ur-Kasdim bahkan ke Haran. Firman Tuhan katakan kepada Abram, pergilah, tinggalkan negerimu. Tuhan berfirman, Abram, tinggalkan Ur-Kasdim. Amin. Saya bayangkan, saudara bayangkan tempat saya berdiri adalah Ur-Kasdim. Sedangkan tempat yang di sini sedikit adalah Haran, saudara. Sedangkan tanah perjanjian adalah Kanaan. Ada jarak antara itu, saudara. Dan saudara tahu, firman Tuhan katakan, pergilah, tinggalkan negerimu. Yang pertama saya katakan tadi, kata pergi adalah seorang diri. Tapi saudara perhatikan, di ayat yang ke-26 bahkan ayat ke-32 tadi pasal yang ke-11, ternyata Abram tidak pergi seorang diri. Abram masih pergi dengan ayahnya Terah. Dari Ur-Kasdim ke Haran, Abram masih bersama-sama dengan Terah. Artinya apa saudara? Kata melangkah. Langkah apa yang Anda ambil? Apakah engkau benar-benar meninggalkan, tapi engkau bergerak masih membawa ketidakbenaran itu? Dari Ur-Kasdim ke Haran saudara, Abram memang melangkah, Abram bergerak, Abram maju. Tapi sampai di Haran saudara, dia belum lepaskan ilah itu. Dia masih hidup bersama Terah ayahnya. Bahkan sejarah mencatat hampir 30 tahun Abram dan Terah masih hidup bersama-sama di Haran. Dia belum meninggalkan sepenuhnya. Saudara, firman Tuhan katakan, tinggalkan sanak saudaramu. Abram belum meninggalkan ayahnya. Bahkan di Haran dia menikah dengan Sarai. Betul? Dia menikah dengan Sarai. Sampai di Haran. Padahal firman Tuhan katakan, pergilah, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu. Dan firman Tuhan katakan saudara, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, tinggalkan rumah bapamu itu. Jangan mau hidup dalam penyembahan yang tidak benar. Jangan mau tetap beribadah kepada ilah yang tidak benar itu. Tinggalkan rumah bapamu. Tapi jangan habisin anak-anak muda semua berlomba tinggalkan bapaknya. Lari. Yuh, kok kosong ibadah youth? Kayak mana gara-gara kok bapak kemarin? Semua anak muda lari. Tinggalkan bapaknya. Jangan. Anak-anak muda kutandai dulu 1, 2, 3, 4, 5. Biar hari Minggu pun masih kulihat. Jangan semua udah lari ya kan? Enggak seperti itu Bapak Ibu. Supaya Anda tidak salah menangkap firman Tuhan, makanya saya jelaskan kepada Bapak Ibu, Abram difirmankan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, tinggalkan rumah bapamu. Karena apa? Karena bapamu tidak benar. Amin. Karena bapamu menyembah kepada ilah yang tidak benar. Makanya anak-anak muda, kalau Anda masih punya orang tua, tapi saya yakin enggak ada lagi ya, yang masih lebih percaya kepada hantu daripada kepada Tuhan, saya mau katakan tidak salah engkau menjaga jarak dengan mereka. Berdoa bagi mereka sampai Tuhan ubahkan mereka. Amin. Sampai Tuhan pulihkan mereka. Memang bukan hal yang mudah saudaraku. Tapi firman Tuhan akan tinggalkan rumah bapamu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan gak bilang, Budi, tinggalkan Sidikalang, pergi ke Medan, karena itu yang kutunjukkan. Enggak. Firman Tuhan katakan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi kapan Tuhan tunjukkan? Tuhan tidak sebutkan kota itu, tidak Tuhan sebutkan daerah itu saudara. Kemarin saya sharing dengan seorang hamba Tuhan, mahasiswa kami juga saudara, yang dia pelayan dari Manado. Dia katakan seperti ini, saya bersaksi Pak Budi, kalau dulu pertama saya dipanggil Tuhan, saya seorang teknik sipil, saya sedang mengawas sebuah bangunan
Tapi saya dengar sebuah suara dalam hati saya. Dia langsung berkata, aku memanggil engkau menjadi hambaku. Dan hari itu juga saudara, dia tinggalkan bangunan yang sedang dia jaga itu. Dia pergi menjadi pelayan Tuhan. Kalau saya katakan dalam zaman sekarang ada istilah pelayan saudara, tapi dalam Alkitab bukan pelayan yang ada dalam mindsetnya kita. Tapi yang dimaksud dalam Alkitab saudara, budaknya Tuhan. Seorang budak kehilangan hak atas dirinya. Jadi Anda yang mengaku sebagai hamba Tuhan, Anda kehilangan hak atas diri Anda. Perhatikan ini pelayan-pelayan Tuhan. Kalau Anda mengatakan aku adalah pelayannya Tuhan, kalau Anda mau hidup dalam konsepnya firman Tuhan, Anda budaknya Tuhan. Anda nggak ada hak lagi atas diri Anda kalau Anda menyerahkan diri Anda kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Roma, Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma, orang yang hidup dalam dosa adalah hamba dosa. Tapi Tuhan datang memerdekakan engkau, menebus hidupmu. Makanya saya kadang kurang setuju dengan sebuah pujian saudara yang mengatakan menebus dosaku. Saya nggak setuju saudara. Karena apa? Bagi saya bukan dosaku yang ditebus, tapi hidupku yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Hidupku yang ditebus oleh Tuhan. Hidupku yang dibayar oleh Tuhan. Dosa itu hukuman saudara. Dosa itu bicara tentang kematian. Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut, mati. Tapi Tuhan membayar engkau, membayar hidupmu, sehingga engkau tidak alami kematian itu. Saudara, Yesus datang menebus hidupmu. Mungkin yang menulis lagu itu hanya berupa seperti kiasan, metafora atau apalah itu. Tapi iman saya kepada Tuhan, Tuhan, engkau tebus hidupku. Engkau bayar diriku. Saudara bayangkan kalau orang gadekan mobilnya, ini logikanya saudara. Kalau Anda gadekan mobil saudara, yang ditebus itu apanya saudara? Dendanya atau mobilnya? Dendanya atau mobilnya? Dendanya yang harus dibayar. Tapi yang ditebus apanya? Mobilnya. Demikian saya dengan saudara. Yesus mati bukan menebus dosamu, tapi Yesus mati menebus kamu dan saya. Amin. Menebus hidup kita ini. Dan maut itu dia bayar di atas kayu salib. Sehingga firman Tuhan katakan kita dibenarkan, bahkan kita dimerdekakan dalam Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan, Abraham, pergilah, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu. Saudara perhatikan, ada 6 berkat yang Tuhan janjikan. Tapi lihat apa yang harus Abraham lakukan. Yang pertama, tinggalkan negerimu. Yang kedua, tinggalkan sanak saudaramu. Yang ketiga, tinggalkan rumah bapamu. Tinggalkan zona nyaman itu. Saya kalau di rumah bapak saya mau katakan saudara, saya mungkin bisa tidur makan, tidur sesuka saya, makan sesuka saya. Demikian juga bapak ibu, betul. Tapi coba kalau Anda sudah kos di Medan, yang kuliah, bisakah Anda sesenang bagaimana Anda di rumah? Oh, saya lebih senang pak. Kalau di kampung saya disuruh ke ladang, di Medan suka hati saya. Habis uang tinggal minta. Bagi sebagian orang. Tapi saya mau katakan, bagi Anda yang dekat dengan orang tua Anda akan merasakan satu yang luar biasa. Kalau Anda sedang pulang ke rumah, duduk bersama dengan orang tua. Amin. Kalaupun kadang harus makan seadanya, tapi sukacitanya berbeda. Betul? Betul? Yang gak pernah kos, yang gak pernah berpisah dari orang tuanya, yang gak pernah asrama gak akan rasakan itu. Kalau Anda mau rasakan, asramalah Anda. Amin. Koslah Anda. Sesekali pisahlah dari orang tuamu, supaya engkau rasakan itu. Ya kan? Supaya engkau rasakan apa bedanya rumah bapamu dengan rumah bapak orang lain.
Supaya engkau rasakan apa beda rumahmu dengan rumah kos-kosan. Supaya engkau tahu apa bedanya kasih sayang orang tua. Supaya engkau tahu bagaimana zona nyaman yang melingkupi engkau di rumah bapamu. Sekalipun engkau dimarahi, tapi kasih bapamu menutup bungkus engkau. Ketika engkau keluar, saudara, engkau akan rasakan aku sedang di luar perlindungan bapakku. Yang orang nias kadang bapaknya dinias. Berantamlah di Medan, panggillah bapakmu. Udah berpikir dia tiket pesawat, iya kan? Naik mobil 2 malam, udah tunggu mati anaknya di Medan. Tapi coba kalau dia tinggal di Nias, paling jarak 3-2 kilometer, berantem dia, langsung pulang panggil bapak, Pak berantem, aduh. Bapaknya pun lari gas motor, ayo di mana dia, putuskan. Masih aman. Tapi kalau engkau pergi meninggalkan orang tuamu, meninggalkan rumah bapamu, Tuhan mau tinggalkan zona nyaman itu. Jemaat Tuhan, supaya engkau melihat pertolongan daripada Tuhan, supaya engkau melihat pemeliharaan daripada Tuhan, sesekali keluar dari zona nyamanmu. Amin. Amin. Kalau engkau terus aman, engkau masih dilindungi oleh bapakmu, engkau tidak akan pernah merasakan perlindungan daripada Tuhan. Mungkin engkau merasa aman sampai hari ini, tapi percayakah engkau pemeliharaan dari Tuhan? Mungkin belum. Mungkin itu hanya masih pemeliharaan dari bapamu yang kelihatan. Tapi saat engkau melihat, engkau keluar dari zona nyaman itu, engkau akan melihat bagaimana Bapa di surga memelihara engkau. Haleluya. Makanya firman Tuhan katakan, Abram pergilah. Abram, saya katakan, tidak langsung taat, saudara. Memang dia pergi, tapi dia masih membawa bapaknya yang menyembah kepada ilah itu. Dia bahkan di Haran, dia menikah dengan Sarai, saudara. Dia mengambil istrinya, padahal Tuhan mau dia melangkah seorang diri dulu sampai ke Kanaan. Makanya saya katakan, ketika bapak saya memulai pelayanan di Simpang 3, dia pergi seorang diri. Saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya melihat bagaimana percepatan yang daripada Tuhan. Dalam hitungan beberapa tahun dia memulai pelayanan di Simpang 3, saudara. Saya mau katakan kepada bapak ibu, memang engkau bisa pergi, engkau bawa keluargamu, tapi ada saatnya memang Tuhan suruh engkau sendiri. Karena apa? Sering sekali keluarga pun menjadi penghalang kita dalam rencananya Tuhan. Betul? Betul? Ya kan? Beribu apa tadi? Di sisi kiri, berlaksa di sisi kanan. Betul? Tapi istri di depan belum tentu kau bisa lewati. Iya kan? Betul? Beribu di sisi kiri, berlaksa di sisi kanan, tapi mertua di depan belum tentu kau bisa lewati. Ya kan? Gak gampang, saudara. Gak gampang. Makanya kadang kenapa Tuhan pergi sendiri. Saya percaya memang Tuhan suruh Abram pergi seorang diri dulu. Saudara ingat bagaimana Musa membawa istrinya di tengah jalan. Tuhan membunuh Musa. Tahu ceritanya? Saudara, di tengah jalan Tuhan membunuh Musa. Karena apa? Dia bawa anak dan istrinya. Ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa salah seorang dari anak-anaknya ada yang belum disunat. Ini bahayanya bawa istri, bawa anak. Musa alami ternyata. Saya selidiki kebenaran firman Tuhan, Musa alami. Saya mau katakan kepada Abram bawa istrinya Sarah, saudara. Saudara perhatikan bagaimana Abram ketika dia Raja Abimelek melihat Sarah yang begitu cantik parasnya, dia mau ngambil Sarah menjadi istrinya. Abram bilang apa? Kalau ditanya kau nanti, bilang kau adikku. Sarah bohong. Kok Sarah pula? Abram bohong, saudara. Ya walaupun kata orang bohong demi kebaikan, tapi gara-gara itu, ya untung Sarah nggak seperti perempuan zaman sekarang, ya kan? Perempuan zaman sekarang pacar diakui teman pun itu perangnya bisa seminggu 2 minggu itu.
Tapi Sarah dianggap sebagai adik waktu itu. Ya Sarah dia, oh iya bang. Iya kan? Perempuan sekarang kita panggil dek. Oh iya bang, apa bang? Okon harus panggil sayang katanya. Kalau dipanggil dek langsung apa bang? Kayak tukang bang beca. Sarah waktu itu enggak, saudara, dia diam. Kenapa? Beratnya bawa istri, apalagi istrinya cantik, ya kan? Saya teringat dengan William Carey yang pergi ke India, saudara. Dia bawa istrinya dan anak-anaknya. Tapi tahukah saudara, anak-anaknya meninggal dan istrinya menjadi gila. Saudara tahu ceritanya kan? Yang belum tahu saya kasih tahu. William Carey dia bawa istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya meninggal, saudara, di India. Itu Injil belum tersampaikan, anak-anaknya udah meninggal. Istrinya menjadi gila, saudara. Setelah semua kejadian pahit itu terjadi, barulah Injil itu sampai di seluruh India, bahwa banyak terjemahan-terjemahan dalam bahasa India diterjemahkan oleh William Carey. Beratnya bawa istri dan anak. Amin. Sorry kalau saya bilang ulang-ulang. Memang kadang yang sendiri lebih bebas. Amin. Tapi saya mau katakan Musa alami itu, Abram alami itu, karena dia bawa bapaknya si Terah itu. Dia belum langsung melihat berkat Tuhan, karena dia menikah dengan Sarai di Haran, saudara. Tuhan perlambat untuk sampai di Kanaan. Karena apa? Dia berbohong lagi kepada Abimelek waktu itu. Abram tidak langsung setia, dia tidak langsung berani mengambil langkah, Tuhan aku mau pergi sendiri. Enggak. Tuhan, aku gak berani tinggalkan istriku. Kok di Haran pula lah si Abram ini menikah, ya kan? Tapi saya katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Roma 8 ayat 28. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan, saudara, ada orang yang mengatakan hidup kita orang Kristen ini ibarat filmnya Tuhan. Tuhan sutradaranya. Hidup kita seperti sebuah film. Saya mau katakan, saya tidak setuju dengan hal itu. Kalau hidupmu seperti filmnya Tuhan, engkau tidak akan bisa keluar dari jalur ceritanya Tuhan. Ya kan? Kalau keluar kan dipecat. Tapi Tuhan kasih banyak kemurahan. Amin. Tuhan kasih banyak kemurahan. Tuhan kasih saudara bisa memilih. Saya dulu, saudara, punya kakak nomor 2 yang saat ini di Jambi. Setiap beston pagi kalau dia yang memimpin doa, saudara tahu apa lagunya? Kemurahanmu lebih dari hidup. Saudara, kata-katanya lagu itu cuman itu ajanya. Iya kan? Itulah lagu yang paling singkat sebenarnya kata-katanya. Tapi kakak saya bisa bernyanyi itu 3, 4, 5 kali, saudara. Sampai saya buka mata, kok gak siap lagu ini. Iya kan? Itu lagu kesukaan dia. Pokoknya setiap beston udah tahu aku apa lagunya ini. Pasti kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup. Bawa hidupku memuji Engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. Saya mau katakan, saudara, walaupun pujian ini begitu sederhana,
Tapi saya percaya hari ini, karena kemurahan Tuhan, aku dibawa oleh Tuhan kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Amin. Semua karena kemurahannya Tuhan, karena perkenanannya Tuhan, karena favornya Tuhan, saudara. Saya mau katakan, sebenarnya Tuhan panggil Abram seorang diri. Abram dipanggil untuk meninggalkan bapaknya. Abram dipanggil untuk meninggalkan rumahnya. Bahkan saudara perhatikan, sebenarnya Tuhan belum menginginkan Abram untuk menikah dengan Sarai di Haran. Tuhan masih mau memanggil Abram seorang diri, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Abram pun, apa pilihan yang dilakukan oleh Abram pun, saudara. Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara perhatikan dalam terjemahan yang lain, saudara. Saya bacakan untuk saudara dalam Roma pasal yang ke-8. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara? Roma 8 yang ke-28. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa Dia, Tuhan, turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Segala sesuatu yang kau ambil dalam pilihanmu, dalam perjalanan imanmu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saudara perhatikan, untuk mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Amin. Kalau engkau adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu adalah orang yang direncanakan oleh Tuhan, maka apapun yang kau pilih dalam perjalanan imanmu, percayalah Tuhan turut bekerja. Haleluya. Sekalipun Musa hampir mati, tapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekalipun Abram harus berbohong tentang istrinya, tapi Tuhan tetap turut bekerja dalam kehidupannya. Sekalipun William Carey harus melihat anak-anaknya yang mati dan istrinya yang menjadi gila, tapi Tuhan turut bekerja untuk tetap mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bedanya apa, saudara? Saya percaya ketika Abram pergi seorang diri, dia tidak akan melewati proses harus berbohong kepada Abimelek. Dia tidak akan lewati proses itu. Saya mau katakan, orang yang berjalan dalam jalannya Tuhan, ibaratnya lurus, saudara, ada dalam rencananya Tuhan. Tapi ketika engkau menyimpang dari jalannya Tuhan, semakin jauh, engkau hanya memperpanjang jalan hidupmu. Tapi kalau engkau ada dalam rencananya Tuhan, Tuhan akan arahkan engkau kepada jalannya. Amin. Amin. Hanya engkau mengalami proses kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, makanya firman Tuhan katakan Abram dikenal sebagai bapa orang percaya. Roma 4 tadi katakan, saudara, karena percaya maka Abram, Roma 4 yang ketiga, karena percaya maka Abraham dikatakan sebagai bapa orang percaya. Dia dianggap sebagai kebenaran, saudara. Kepercayaannya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi saudara, untuk sampai di titik itu tidak gampang. Percaya bukan hal yang gampang. Percaya bukan hal yang instan, saudara. Tapi percaya adalah proses kehidupan. Amin. Percayalah proses kehidupan. Abram ketika dia mau berjalan meninggalkan ayahnya, proses, saudara. Dia tidak langsung tinggal ayahnya. Dia tidak langsung cut hubungannya dengan penyembahan berhala. Padahal dia tahu bapaknya adalah penyembah kepada dewa-dewi bulan waktu itu. Tapi ketika dia dengar suara Tuhan, seorang Abram pun ternyata tidak langsung 100% meninggalkan bapaknya. 30 tahun masih hidup dengan bapaknya. Tapi saudara tahu, Terah meninggal di Haran. Karena apa? Abram, aku tidak panggil engkau dengan bapamu. Bapamu harus tinggal di situ. Saudara, dalam perjanjian lama,
ada dua kata yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa apapun. Dalam bahasa Yunani Septuaginta lama ada namanya istilah heren dan hesed. Dua kata inilah dua kata yang tidak bisa diterjemahkan maknanya. Tapi bagi orang timur, kata heren berbicara tentang pemusnahan daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang berbicara heren adalah pemusnahan. Sedangkan hesed artinya kasih setia Tuhan. Saudara, apa yang kau terima dalam kehidupan? Apakah itu kasih setianya Tuhan? Apakah itu pemusnahan yang daripada Tuhan? Karena dalam perjanjian lama, saudara, satu orang berdosa, satu bangsa itu dihukum oleh Tuhan. Ini berbicara tentang heren. Saudara ingat bagaimana Ahan ketika dia menyembunyikan harta, Tuhan hukum satu bangsa. Sampai ada yang mengaku siapa yang berbuat dosa. Itu zaman perjanjian lama, saudara. Satu orang yang berbuat dosa, satu rumah itu harus salah. Sampai ada yang mengaku. Harusnya Abram pun mati karena bapaknya tidak mengenal Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil Abram, Tuhan ubahkan menjadi Abraham. Amin. Bukan Abraham Mendrova. Amin. Tapi biarkan berkat itu juga turun atas dia. Amin. Saudara perhatikan, bukan hal yang mudah Abram sampai di titik itu. Makanya kalau bapak ibu saudara ada sampai hari itu bukan hal yang mudah. Ada banyak masalah demi masalah sudah Anda lewati. Ada banyak kekecewaan demi kekecewaan yang sudah Anda lalui. Tapi Anda ada sampai hari ini. Percayalah itu karena Tuhan dalam hidupmu. Amin. Karena manusia sering sekali mengecewakan kita. Saya bisa mengecewakan saudara, betul? Tapi Anda pun bisa mengecewakan saya. Sesama manusia sering saling mengecewakan. Tapi Tuhan tidak bisa mengecewakan saudara. Amin. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya dari kehidupan kita. Kalau kesabaran kami pun seorang hamba Tuhan seolah-olah sepertinya habis akan saudara. Tapi percayalah, kasih sabarnya Tuhan tak habis-habisnya dalam hidup kita. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan. Bahkan sampai besok. Tuhan, aku udah berdosa hari ini. Tapi besok Anda masih hidup dengan udara yang segar berkat Tuhan. Percayalah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, ketika Abram mendengarkan panggilan Tuhan, Abram mendengar berkat-berkat itu. Abram tidak tergoda hanya dengan berkat itu, saudara. 6 berkat yang luar biasa itu firman Tuhan katakan, Abram, karena engkau orang yang memberkati, engkau akan diberkati. Orang yang mengutuk, engkau akan dikutuk. Seolah-olah Abram adalah kunci dari segala sesuatunya. Abram, karena engkau maka semua bangsa di seluruh dunia ini, seluruh bumi ini akan mendapat berkat. Abram menjadi kunci dari segala sesuatunya. Abram, aku akan membuat engkau menjadi berkat. Anda dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diberkati, tapi juga untuk memberkati. Amin. Amin. Menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan. Jadilah berkat. Tetaplah berbuat baik, tetaplah setia, saudara. Sekalipun kebaikan itu tidak diperhitungkan orang lain, sekalipun kebaikan itu tidak selamanya dianggap sebagai hal yang baik bagi orang lain, tapi ada Tuhan yang melihat sampai hal-hal terkecil dalam kehidupan. Amin. Ada Tuhan yang menampung setiap pergumulan-pergumulanmu. Ada Tuhan yang siap menopang tanganmu. Saudara, Abram
Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot dan anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Saudara perhatikan, tadi saya mau katakan ketika Tuhan panggil Abram, saudara, Tuhan panggil dia seorang diri. Tapi Abram menikah di Haran. Dia menikah dengan Sarai. Lalu saudara perhatikan ketika dia berjalan, dia bawa istrinya, dia bawa saudaranya, dia bawa keponakannya Lot. Apa yang terjadi? Saudara perhatikan peristiwa Sodom dan Gomora. Ada hal-hal yang terjadi. Saudara perhatikan bagaimana, karena apa? Abram membawa harta yang mereka miliki di Haran. Padahal Tuhan sebenarnya panggil dia, gak usah bawa apa-apa Abram, tapi dia bawa hartanya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika harta mereka semakin banyak? Timbullah peperangan antara daripada Lot dengan Abram. Karena apa? Harta mereka tidak muat. Harta membuat perpecahan, betul? Betul? Harta bawa perpecahan. Karena Lot jatuh dalam dosa, dia tinggal di daerah yang tidak mengenal Tuhan. Abram datang untuk menyelamatkan Lot saudaranya. Tapi saudara lihat ada peristiwa tiang garam yang terjadi waktu itu. Memang Tuhan turut bekerja, tapi prosesnya menjadi lebih sakit, saudara. Jangan sampai keluarga menghalangi engkau berjalan ke dalam jalannya Tuhan. Jangan sampai sahabatmu, kerabatmu menjadi penghalang engkau berjalan dalam jalannya Tuhan. Jangan sampai hartamu membuat engkau menjadi penghalang engkau sampai di tanah Kanaan itu. Ada saatnya memang Tuhan panggil engkau berjalan seorang diri. Ada saatnya Tuhan panggil engkau bergumul sendiri. Karena saat sendiri pun, percayalah, Tuhan menolong engkau. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Tuhan sanggup mengubahkan, akan memberkati kehidupan kita. Saudaraku, saya tutup kebenaran firman Tuhan ini dengan satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Saudara, engkau mau katakan engkau keturunan siapapun, tidak menjadi jaminan engkau menjadi orang-orang yang merdeka. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Maksudnya di sini, saudara, ada orang yang berkata waktu itu, kami ini anak-anak Abraham. Bapak kami adalah Abraham. Ternyata engkau hanya katakan identitasmu sebagai anak Abraham pun tidak cukup untuk memerdekakan engkau. Tapi firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-36, apabila anak itu, apabila Yesus itu yang memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudaraku, engkau mungkin anggarkan sesuatu saat ini dalam kehidupan. Engkau anggarkan orang tuamu, engkau anggarkan posisimu, engkau anggarkan statusmu. Tapi itu hanya sebatas identitas. Tapi karena kalau bukan Tuhan yang memerdekakan engkau, maka engkau tidak pernah menjadi orang merdeka. Haleluya. Banyak orang yang mengaku sebagai orang merdeka, tapi kenyataannya dia orang terjajah, saudara. Dia dijajah dalam banyak hal. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita, jadilah orang-orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan.
Jadilah orang-orang jemaat Tuhan yang benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan, sehingga kemerdekaan yang daripada Tuhan memulihkan keadaan, memulihkan hatimu, memulihkan pikiranmu, dan engkau menjadi aman di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saya mau kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau deklarasikan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, aku aman sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan, hatiku tenang hari ini karena Tuhan berjalan bersama dengan aku. Haleluya. 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 Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Bersyukur buat kemerdekaan demi kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Bersyukur buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Bersyukur buat pertolongan yang Tuhan kerjakan. Bersyukur buat kesembuhan yang pernah kau alami. Bersyukur buat kelepasan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.